Ya, separuh lagi belum masuk ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Ini bukan hanya dari Indonesia ternyata, tapi juga ada sahabat kita di sini, Kak Iza dari Malaysia. Ya, senang sekali saya bisa berjumpa. Ada di sana Bu Ratna, Bu Sylvia, Pak Edi. Salam kenal Pak Edi. Salam kenal, Mas Pak. Andri, gimana bro? Pak Heru, waduh, beliau sibuk masih sempat ikut Zoom. Waduh, Sehat-sehat. aku Ini Bu Ana mau familiar ya. Semalam baru Zoom nih, Zoom lagi pagi. Ini Kak, siapa nih? Kak Serly ya? Kak Serly di mana Kak? di hatimu. Terus ada eh, Bu Hada, terus Nur, Pak Zulfikar, Siti, eh, Kak Kiki Ayu. Waduh, Bulan. Oh, Bu Meta paling jauh nih. Di mana Bu? Di Papua ya, Bu Meta ya? Oh, di Tegal. Oke ya, Mas Fajar, bro, gimana kabar? Wah, banyak sekali ya, banyak Sehat, sekali. Bud. Sehat ya, good. Ya, tanpa mengurangi rasa hormat saya, ini banyak sekali yang sudah bergabung. Mohon maaf kalau tidak disebutkan namanya satu persatu. Oke, sesuai agenda, pada hari ini kita adakan apa ya, namanya tuh ngaso. Ya, bukan ngaco, tapi ngaso. Ya belum apa-apa udah ada yang melesetin tuh. Ini bukan yang ngaso tapi Itu ngaco. kalau sih. Oh kalau kamu yang ngisi ngaco. Ngobrol sore bareng Coach Sherly ngaco ya. Oke, ya kita akan angkat satu tema menarik pada hari ini yaitu tentang apakah nama kamu bawa hoki gitu ya. Kita akan bahas di sini dan tentu saja teman-teman untuk pembahasan ini mungkin tidak akan sampai detil. Kenapa demikian? Karena untuk kita mengetahui nama kita itu ada beberapa tahapan yang perlu dilakukan. Jadi bukannya kayak cenayang ya. Coba lihat namanya, oh Pak Heru nanti hidupnya begini-begini. Tidak. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, saya sering sampaikan nih, ini perlu juga sebagai pengetahuan buat teman-teman yang lain. Jangan pernah mau dianalisa, diterawang, atau diliatin gitu ya, akan tetapi tidak ada solusinya. Sebentar, saya izin mute dulu ya. Saya izin mute dulu. Ya, saya ulangi. Jadi jangan mau diliatin. Oh, nanti misalkan Mas Andri, oh Mas hidupnya akan susah loh. Mas Andri akan begini loh, akan begitu loh. Oke, kalau misalnya saya akan begini, akan begitu. Lalu apa yang harus saya lakukan? Supaya analisa itu, yang jelek-jelek itu tidak terjadi. Intinya kan di sana, betul ya? Jadi kalau hanya mereka-mereka ini menganalisa, ngasih apa ya, ngasih masukan-masukan, ya apalagi yang sifatnya negatif, abaikan saja. Terlebih ketika kita nanya, oke, solusinya apa? Saya mesti ngapain? Dia nggak tahu. Ya udah begitu aja. Abaikan saja ya. Seharusnya kalau memang kamu hebat, kamu bukan hanya bisa menganalisa, akan tetapi kamu bisa mencegah sebelum terjadinya hal tersebut. Ini juga menjadi menarik dalam sudut pandang, dalam wawasan yang lebih luas. Mohon maaf, ketika pergantian tahun biasanya ada momentum banyak orang bersuara, terutama yang disebut para praktisi atau apalah, ya mengatakan, oh Indonesia akan begini di 2024, akan ada bencana, akan ada ini, akan ada itu, ada pesawat jatuh. Pertanyaan saya adalah, kalau kamu bisa menganalisa sedemikian detil, kok kamu tidak bisa mencegah itu supaya tidak terjadi sih? Gitu ya. Jadi kalau ada hal kayak gitu gimana? Abaikan saja. Skip, skip, skip. Oke? Okay? Kenapa coach harus di skip? Jangan sampai hal-hal negatif tadi terus diyakini.
oleh banyak dari kita akibat nonton di YouTube misalkan, akibat baca di status misalnya, atau lihat di VT, video TikTok, terus satu Pulau Jawa meyakini hal tersebut. Gimana jadinya? Ya, kita harus paham, kita harus ingat-ingat bahwa keyakinanmu adalah kenyataan hidupmu. Gitu. Jadi udah yang negatif-negatif skip. Oh, lu mah nggak bakalan nikah nanti sampai gede, skip. Itu aja udah, ya nggak? Ringan hidup kita. Jangan sampai hal-hal negatif itu menjadikan belief system, menjadikan sesuatu hal yang mendrive hidup kita menuju ke sana. Betul. Mas Indra mengatakan bahwa rasamu adalah doamu yang sebenarnya. Jadi doamu itu bukan seberapa panjang komat kamitnya, seberapa banyak, seberapa ribu wiridnya, bukan. Tetapi doamu adalah rasamu. Ketika Anda sedang berdoa, feel-nya apa di dalam? Nyamankah? Atau pusing malah? Atau ragu? Iya kalau terjadi. Kalau enggak gimana? Nggak akan terjadi. Karena doa yang sesungguhnya rasa kita, feel kita di dalam. Gitu ya. Oke, next. Mengenai hoki. Ini banyak teman-teman alumni nih ya, yang sudah ikut. Bahkan ada alumni abadi nih. Kayak Bu Ana tuh alumni abadi tuh. Nggak, yang semalam. Enggak apa-apa ya. Maksudnya alumni abadi itu sudah ikut, pengen ikut lagi gitu. Maksudnya itu. Bukan nggak lulus-lulus, Bu. Tenang aja. Mas Andri juga Pak Heru tuh alumni-alumni kita. Nah, bicara hoki, pertanyaan saya sebelum kita lanjut ke nama. Ketagihan ya, Bu Kiki. Hoki itu apa sih? Ayo, hoki itu apa? Ayo, biar kita paham, samakan dulu persepsinya. Coba, apa? Hoki itu apa? Beruntung, good, thank you. Beruntung, yes. Ada lagi? Keberuntungan, betul sekali. Keberuntungan, ya, beruntung. Oke, good. Yes, betul sekali ya. Jadi persepsinya sudah sama nih. Hoki itu adalah energi-energi yang membawa keberuntungan, keberlimpahan, kebaikan, kesehatan, kerejekian, kemakmuran, termasuk Anda mendapatkan jodoh yang ideal, jodoh yang baik, yang bisa membawa kita ke arah kebaikan. Itu hoki. Nah, hoki ini terkait dengan apa? Hoki ini terkait pula dengan tadi, hoki itu adalah energi-energi, ya. Jadi hoki ini terkait pula dengan situasi tertentu, kondisi tertentu, dan tempat. Jadi banyak sekali kejadian yang terjadi di keseharian kita, gitu kan? Ah, lu mah hoki doang gitu. Contohnya apa? Contohnya dapat door prize, ya kan? Dapat undian. Kita menyangka ya kebetulan aja lagi hoki gitu ya. Oke? Atau dapat apa lagi? Nemu uang di jalan. Ini hoki loh. Nah, padahal hoki itu tidak terbatas itu. Termasuk apa? Termasuk ketika Anda bawa motor, hujan-hujan, licin, udah apa tuh? Ban belakangnya udah ngegol-ngegol gitu ya. Udah nyepot-nyepot tapi nggak jadi jatuh. Itu hoki loh. Itu keberuntungan. Termasuk hal-hal seperti itu. Atau jatuh si coach tapi nggak apa-apa. Motor cuman penyok dikit. Tangan cuman luka lecet sedikit. Makanya untuk menarik keberuntungan, untuk menarik hoki yang lebih besar, itu kita pakai falsafahnya orang Jawa. Walaupun di sini teman-teman dari manapun ya, tapi saya sangat setuju dengan falsafahnya orang Jawa. Apakah itu? Ada yang tahu?
nemu jodoh, bukan jodoh mulu tuh mah. Ayo, falsafahnya orang Jawa apa dalam menarik hoki? Nes, good. Itu dia. Untung cuman kepleset. Untung bisa ikut. Untung nggak apa-apa. Itu akan menarik keberuntungan-keberuntungan lain. Kuncinya apa? Kuncinya rasa syukur. Betul? Nggak mengeluh dia. Coba perhatikan. Untung cuma dompet saya yang jatuh. Coba kalau kantong plastik ini yang jatuh. Isinya 200 juta. Ya Allah. Dompet mah paling KTP bisa kita urus lagi gitu kan. SIM bisa dibuat ulang gitu. Untung pokoknya semua hal di dunia ini dalam keseharian apapun yang terjadi, baik itu menyenangkan atau sebaliknya tetap untung. Itu falsafah yang luar biasa menurut saya. Ya, dan itu harus kita praktekkan juga. Dalam rangka apa? Dalam rangka menarik keberuntungan-keberuntungan yang lain. Kalau isinya cuma ngeluh, terus juga ngedumel, ya, belum lagi galau, gundah, gimana ceritanya kebaikan-kebaikan itu akan datang. Jangan berharap Anda bisa hoki, sementara Anda saja tidak percaya. Nggak ada tuh kok keajaiban. Hidup saya flat aja kok. Kalau saya kerja ya dapat uang, kalau enggak ya enggak. Sih? Kalau kayak gini gimana? Kalau kayak gini kembali ke tadi di awal, bahwa keyakinanmu adalah kenyataan hidupmu. Ayo, Anda mau yakin yang mana? Oke, ini sambil catat ya, bawa catatan semua kan? Jadi catat. Karena yang saya sampaikan ini betul-betul saya nggak bikin contekan, ini betul-betul insight. Jadi Anda harus catat tuh. Kalau ditanya lagi, coach, apa coach? Saya juga lupa apa gitu ya. Ini betul-betul keluar langsung saya bagikan ke teman-teman. Ya, tadi keyakinanmu adalah kenyataan hidupmu. Itu yang pertama. Selanjutnya, apalagi coach? Bahwa kita hanya akan menarik sesuatu hal yang kita fokuskan. Oke? Kita akan menarik sesuatu hal yang kita fokuskan. Contoh paling gampang. Ini mohon maaf ya, ini sebagai contoh. Ada orang yang mengatakan, negara yang paling tinggi tingkat kriminalitasnya apa ya? Misalkan contoh negara-negara di Afrika ya, ini sebagai contoh aja. Yang tinggi sekali, terkenal sekali tingkat kriminalitasnya. Misalnya, kita sebut apa, di Afsel lah gitu ya. Itu tingkat kriminalnya tinggi misalkan. Atau di Kolombia, negara-negara mafia-mafia gitu ya. Kita mengatakan, di sini nggak ada copet loh. Ya, di sini nggak ada copet. Tapi banyak juga teman-teman mengatakan, enak aja nggak ada copet. Ini tingkat kriminalitasnya tinggi sekali, coach. Nggak mungkin nggak ada copet. See? Next. Contoh. Ini mohon maaf, sekali lagi contoh. Di kota suci Mekah misalkan. Ada nggak orang yang bilang, di kota suci Mekah, kok ada copet ya? Oke? Sementara di negara, di kota yang tingkat kriminalitasnya tinggi, kok copet nggak ada? Maksudnya apa, Coach? Maksudnya kita akan menarik kejadian yang kita fokuskan. Kalau kita fokusnya ke copet di kota yang aman saja, yang CCTV di mana-mana saja, pasti ada peristiwa itu. Tapi kalau kita nggak fokus ke sana, ke hal yang negatif, di tempat yang negatif sekalipun, kita tidak akan menjumpai hal yang tidak kita fokuskan. Paham ya? Paham ya? Kita hanya akan menarik apapun yang kita fokuskan. So, jadi yuk sama-sama teman-teman kita menarik hal-hal yang kita inginkan deh dalam kehidupan apa. Teman-teman inginnya apa sih? Keberlimpahan, kebaikan, hoki, circle yang bisa membuat kita naik ke atas.
Ya, bukan circle yang malah membuat kita sudah di atas, ambles lagi ke bawah. Oke? Nah, itu bicara hoki. Bicara hoki dalam keseharian. Tadi saya sudah contohkan. Lanjut, coach. Memang ada ya orang-orang yang ya kamu mah dari lahir sudah hoki. Betul, ada. Ada. Orang-orang yang dilahirkan sudah hoki itu ada. Terus ada nggak coach orang yang begitu dilahirkan kok nggak pernah hoki? Kok nggak pernah merasakan keberuntungan? Bahkan sebaliknya, kok saya apes mulu ya? Kok saya sial terus ya? Atau, ini yang lebih parah lagi adalah ada orang yang merasa bahwa kehadiran saya adalah sebagai pembawa sial. Ada loh yang kayak gitu. Betul, ada. Nah, sekali lagi kalau kita teman-teman di sini kan sudah paham tadi di awal, saya sudah sampaikan sedikit pelan-pelan bahwa sebetulnya yang melatar belakangi itu adalah keyakinan kita. Coach, saya sudah yakin sekali bahwa saya hoki. Tapi betulan coach, betul deh, swear deh, belum pernah saya hoki gitu. Belum pernah saya mendapatkan keberuntungan yang dibilang undian, itu belum pernah coach. Oke ya, jadi kita ada pembahasan, ada orang yang hoki sejak lahir, ada yang tidak. Bicara orang yang hoki sejak lahir, baik dari tanggal yang tepat, saat yang istimewa ketika lahir. Terus kalau sudah hoki, apakah cukup? Itu pertanyaannya. Kan lu udah hoki nih dari lahir. Kamu kan sudah hoki nih, sudah beruntung dari lahir. Cukup nggak? Apakah akan otomatis sukses atau tidak? Ternyata tidak cukup, teman-teman. Di samping hoki, diperlukan juga yang namanya kecerdasan hoki. Ya, di samping hoki, orang sudah hoki belum cukup. Ada namanya kecerdasan hoki. Yes, thank you Bu. Betul, belum tentu. Maksudnya apa? Hoki itu adalah energi-energi yang tadi, kebaikan, keberuntungan, dan sebagainya. Tetapi ketika hoki saja, sementara dia tidak mempunyai satu kecerdasan hoki, kecerdasan hoki apa? Tulis, silakan. Kecerdasan hoki adalah kemampuan diri kita untuk dapat merespons apapun peluang, apapun energi baik, apapun energi keberuntungan, responsnya ada nggak? Jadi orang sudah hoki pun kalau dia meneng aja, gitu ya, cicing wae, diem aja, nggak mau respon, ya nggak jadi hokinya. Tetap butuh upaya logis. Sebagaimana saya sering sampaikan bahwa upaya magis, upaya logis harus senantiasa beriringan. Ya, jadi hoki aja nggak cukup. Harus ada kecerdasan hoki, yaitu kemampuan untuk merespon. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah ketika kita sudah hoki pun tetap butuh upaya nyata. Tetap butuh kerja. Itu loh ya. Jadi saya tidak menjual mimpi. Kami tidak ya udah teman-teman selonjoran aja. Teman-teman tidur-tiduran aja, nggak usah ngapa-ngapain, nanti ada yang transfer kok. Bisa nggak kayak gitu? Ayo, kita nggak ngapa-ngapain, nggak upaya, nggak usaha, cuman selonjoran aja sepanjang hari, terus ada yang transfer, mungkin nggak? Ayo, jawab. Mungkin nggak? Mimpi? Tidak. Yang jawab mungkin? Ada? Iya, betul. Bisa. Ada, mungkin. Tapi itu orang salah transfer ke kita. Karena apa? Kitanya nggak pernah kerja. Kitanya tidak pernah melakukan satu upaya pendahuluan. Lain halnya ketika Anda, teman-teman, sudah melakukan
upaya logisnya. Upaya logis sudah dilakukan, apa misalkan iklan, open PO, ya, posting di sosmed. Nanti kan bonusnya ke situ kan? Ayo, ingat ya, bonusnya nanti akan saya kasih tahu. Do and don't-nya ketika Anda punya bisnis online. Oke, upaya logisnya jalanin dulu. Setelah itu lepas. Ya sudahlah, saya sudah pasang iklan, saya sudah share produk-produk saya. Nanti kalau ada yang mau beli, ya sudah. Oke, setelah itu tidur siang. Lagi tidur siang enak-enak, bunyi ting, transfer masuk. Itu sudah pasti. Bu, saya pesan 50 pieces ya, karena besok ada acara. Ini hoki loh. Tapi ingat, ada upaya yang dilakukan. Jadi jangan berharap hoki, nggak ngapa-ngapain, tidur-tiduran, selonjoran, cuman mimpi tadi siapa yang bilang? Ya, cuma mimpi. Kita tidak hidup di negeri dongeng. Kita hidup di alam nyata. Bahkan si pembuat dongeng pun tahu Walt Disney, si penulis cerita dongeng pun Cinderella, terus Snow White dan sebagainya, hidupnya di negeri dongeng apa di dunia nyata? Yang nulis dongeng-dongeng indah itu yang apa namanya, akhirnya mereka pun bahagia sampai akhir hayatnya. Hidupnya di dunia nyata atau di dunia dongeng? Di dunia nyata, bro. Betul nggak? Dunia nyata yang mana kalau token listrik dipakai mulu nggak diisi-isi, bunyi. Kenyataannya begitu. Ya nggak? Yang mana setiap bulan motor kita butuh ganti oli. Kalau dipakai terus, kita hidup di dunia nyata. So, ayo kita berpikir secara real, realita, ya. Realitanya apa yang harus kita lakukan dalam keseharian. Setuju? Ya, jangan ngambang-ngambang, jangan ngawang-ngawang, ya. Tapi sekali lagi, ada dua pilihan. Anda, oh coach, kalau gitu berarti harus tetap kerja ya? Iya, betul sekali. Ya udah kalau gitu ngapain ngadain hoki protokol? Kalau emang harus tetap kerja. Ayo, itu kan ini yang belum pernah, kalau teman-teman alumni senyum-senyum aja dia. Tapi yang belum tahu kan, oh iya ya, ngapain? Ada program 40 days tuh di belakang tuh. Ngapain ada kelas offline, hoki protokol, lah suruh kerja juga sama Coach Santo. Ya iya bro, masa kita yang gaji? Tetap kerja, tapi kerjanya adalah kerja hoki. Kerjanya bukan kerja keras. Ayo, siapa yang di sini mindsetnya harus kerja keras, berjuang mati-matian, berdarah-darah. Siapa yang mindset kayak gitu? Ketika Anda masuk ke hoki protokol, bye-bye kerja keras. Dadah kerja keras, aku tidak lagi kerja keras. Akan tetapi, aku bekerja, yes. Tapi kerjaku saat ini adalah kerja hoki. Maksudnya, Coach? Kerja hoki itu kerja sedikit, hasilnya banyak. Mau apa mau? Nah, ulah. Ya nggak? Ya, nggak perlu kerja mati-matian. Kalau kerja aja mati-matian, hidupnya kapan? Iya nggak? Kita switch. Ingat ya, oke protokol itu mindset awalnya adalah ketika teman-teman mau hasil yang luar biasa, jangan lakukan hal yang biasa. Yang biasa itu apa? Orang kerja mati-matian, coach. 9 to 5. Nggak cukup. 9 to 9. Lembur. Nggak cukup. Sabtu masuk. Nggak cukup juga. Ya sudah minggu masuk setengah hari. Istirahatnya kapan? Healingnya kapan? Orang posting-posting di sosmed, kita di belakang laptop. Emang nggak kepengen? Iya nggak? Ya, orang healing-healing kita pusing-pusing.
Nah, pusing-pusing bukan pusing-pusing jalan-jalan ya, Bu Ija. Kalau di Malaysia, pusing-pusing itu jalan-jalan. Kalau di sini pusing-pusing itu kepala pening. Pusing, angka-angka semua yang dihadapi. Tapi gimana caranya dengan ikut hoki protokol, healing dapat duit. Mengerjakan hobi tapi dibayar. Itu loh. Indah nggak hidup kalau kayak gitu? Indah banget. Tapi tetap kan ada yang dilakukan kan? Ada yang dikerjakan kan? Iya betul sekali. Tapi lebih mudah. Hasilnya lebih banyak. Dan yang harus digarisbawahi lagi adalah kita melakukan segala sesuatu dengan cara yang baik. Ingat, tetap harus baik. Saya sangat tidak setuju. Coach, yang penting cuan. Yang penting duitnya gede. Tapi caranya apapun. No. Hoki protokol adalah kunci utama baik. Jangan sampai Anda dapat hasil yang besar, tapi zolim. Tahu zolim ya? Jahat sama orang lain. Anda dapat keuntungan gede, tapi mengambil hak orang lain. No, nggak boleh. Anda dapat penghasilan yang besar, tapi Anda menahan haknya orang lain. Jangan, ya. Saya selalu ngajak teman-teman, yuk, 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 dengan cara yang baik. Setelah baik apa, Kot? Dengan cara yang ajaib. Ya kan? Lah kalau kagak ajaib, kapan kita mau seneng? Udah ketahuan gaji 5 juta sebulan. Mau ikut training harganya 32 juta. Mau kapan? Mau kapan? Gaji 5 juta belum ongkos. Belum makan siang. Belum bayar kontrakan. Ngisi token listrik. Dari mana? Ya kan? Makanya yang kedua adalah dengan cara yang ajaib. Untuk mengundang keajaiban, tadi clue-nya sudah saya berikan di awal. Kita harus yakini bahwa hidup ini adalah keajaiban. Oke, saya izin minum dulu ya. Aus juga ngoceh. Terlalu semangat. Ya, padahal kita semalam Zoom sampai jam berapa tuh? Ya, teman-teman yang kelas jodoh, sampai jam berapa semalam? Jam 10 lewat ya. Pagi-pagi sudah aktivitas lagi, sudah nyeker lagi, jalan-jalan, menikmati pemandangan, terus menghirup udara segar, mengambil energi alam semesta. Ya, ini teman-teman boleh lakukan juga ya, walaupun belum ikut 40 days. Bangun pagi-pagi, jalan-jalan, nyeker. Ya, kenapa nyeker? Supaya telapak kaki Anda bersentuhan langsung dengan medan magnet bumi. Dapat menyerap elektron-elektron dari dalam bumi masuk ke tubuh kita. Bahasa gampangnya kita dicas setiap hari. Pertanyaan saya, sadarkah Anda kapan terakhir kali nginjek tanah tanpa alas kaki? Kapan terakhir kali handphone Anda dicas? Handphone aja tiap malam kita cas tiap mungkin 5 jam sekali. Ini tubuh kita loh. Tidak pernah dicas. Makanya sekarang kualitas diri manusia udah jauh menurun. Good. Siapa nih? Pak Asegaf. Kalau bisa pagi ya Pak. Pagi. Habis subuh, habis dari masjid, nyeker. Ya. Kalau perlu, sendal kita tinggal di masjid Pak. Sedekahin. Pulang nyeker. Itu lebih bagus. Gitu ya. Oke, Coach. Besok saya pakai sendal jepit aja. Ya, kita lanjut. Kita lanjut. Oke, tadi. Nah, bicara orang hoki nggak cukup, kata Coach Santo. Nyeker nggak ke tanah, ke tanah, ke tanah, ke tanah. Ya, earthing. Kalau dari yang saya dapat ini, pengetahuan keilmuan ini dari barat, namanya earthing. Kalau di aspal, namanya bukan earthing, aspaling. Kalau di konblok,
namanya bukannya earthing tapi corn blocking ya. Jadi upayakan cari tanah. Coach nggak ada di tempat saya, ya nggak apa-apa, pakai motor dulu ke alun-alun boleh, ke lapangan nggak apa-apa, naik sepeda dulu boleh. Ya, kami tinggal di dekat Stadion Pakansari, jadi banyak orang yang mungkin tanahnya sudah nggak ada, ya ke sana kalau pagi ke stadion. Itu sekitaran stadionnya masih banyak tanah. Kesananya pakai mobil nggak apa-apa, sampai sana nyeker. Ya, nah tuh ke lapangan abis itu running, betul? Temu cogan deh, ya kan? Kenalan, nikah bulan depan. Amin ya. Oke, next. Ternyata tadi Kosanto bilang hoki aja nggak cukup. Harus ada kecerdasan hoki. Yes, betul. Ini pernah saya sampaikan di teman-teman yang alumni. Buat yang lain mungkin belum pernah dengar. Bahwasanya saya pernah diskusi kepada seseorang yang memang sudah hoki dari lahir. Kalau sepetak doang gimana? Boleh, bolak-balik nggak apa-apa ya. Tapi jangan cuman sepetaknya cuma berapa senti, 30 senti gitu. Ya cari yang lebih jauh. Tuh, udah ngomong kejadian ya. Pokoknya yang masih jomblo di sini tenang aja. Bulan depan nikah semua ya. Undangan pasti banyak bulan depan. Kalau bisa cari yang tanah, Bu. Tetap. Bu Diana, cari yang tanah. Ya, ini Kak Izah aja udah duluan yang di Malaysia loh. Ya, begitu selesai program, nikah beliau. Masa yang lain nggak bisa sih. Yang penting jangan cheating. Oke, next. Tadi, ternyata Bapak Ibu, saya pernah ketemu orang yang memang sudah hoki dari lahir. Saya diskusi sama beliau. Beliau bilang apa? Beliau gini, Coach, tahu nggak kalau ternyata para pemenang undian yang di supermarket kah ataupun diadakan di apa namanya sebagai promosi produk-produk tertentu, mulai dari sepeda motor, terus juga apa ya sekarang ini ya uang tunai, lalu handphone, itu ternyata orangnya itu juga. Masa sih Pak? Saya nggak pernah perhatiin, saya bilang. Betul, Coach. Ternyata kami, beliau bilang, punya grup. Isinya, anggotanya adalah orang-orang hoki se-Indonesia. Jumlahnya mungkin sekitar 100 berapa gitu. Hampir 200-an. Jadi mereka pun ternyata punya komunitas. Mereka punya circle. Orang-orang hoki. Dan pemenangnya dia juga. Jadi pemenangnya itu kami-kami juga, Coach. Oh gitu ya, saya bilang. Kalau gitu nggak adil dong. Kalau dia juga. Saya tanya gitu. Nggak juga, Coach. Karena apa? Karena untuk bisa kami menang pun ada upaya-upaya yang kami lakukan. Dan kami rutin mengadakan satu pertemuan membahas upaya itu. Jadi upaya nyatanya mereka pelajari. Contoh, masukin kuponnya jam berapa. Ya, kalau kita nih, kita punya kupon 10 kan? Kupon undian habis belanja punya 10 kan? Udah isi nama, tulis nomor telepon, alamat, masukin 10-10-nya. Mereka tidak. Mereka betul-betul mempelajari polanya tuh. Ya, dipelajari dari 200 orang itu mempelajari. Oh, masukinnya jam segini. Disebar. Dua dulu jam sekian, nanti beberapa jam lagi masukin lagi, terus pindah lokasi. Jangan di toko yang sama untuk masukin itu. Itu sampai ngelipatnya, Pak Bu, itu mereka mempelajari. Harus gimana melipatnya. Gitu loh. Makanya coach yang menang kita-kita juga. Itu gantian aja dari anggota grup itu gitu. Maksudnya apa? Yang bisa kita ambil pembelajaran dari sini adalah ternyata hoki aja nggak cukup, men. Harus ada upaya logis. Harus terus senantiasa mengupdate dan mengupgrade kemampuan ini. Gitu. Itulah kenapa dulu kami bentuk hoki protokol. Dan di awal banyak yang skeptis. Untuk apa coach? Gaji saya sudah besar. Untuk apa hoki coach? Pangkat saya sudah mentereng.
Untuk apa hoki coach? Jabatan saya sudah tinggi. Akan tetapi teman-teman, belakangan ini kita bisa melihat sekali lagi kondisi real di kehidupan, betapa banyak, mungkin nggak banyak ya, tapi ada beberapa orang dengan pangkat yang sudah mentereng, hanya butuh satu peristiwa saja, ambles dia, jatuh dia. Betapa banyak jabatan sudah tinggi, hanya butuh satu pemicu kecil saja, rontok semuanya. Demikian pun orang-orang yang punya penghasilan sudah tinggi. Begitu ambles, habis semuanya. Ya, caranya apa? Macam-macam lah. Ya, teman-teman tahu lah peristiwa-peristiwa yang lagi viral itu terjadi kenapa? Karena tidak ada faktor hoki di diri orang tersebut. Sih? Oh iya coach, pantesan. Nah itu, pantesan ya. Bisa jadi sukses dia, bisa jadi jabatannya tinggi dia. Tapi begitu tidak hoki, hilang semuanya. Dalam waktu yang sekejap saja. Oke, berarti tidak ada faktor hoki di dirinya ya coach? Yes, betul. Next. Kalau gitu, bisa nggak sih diketahui kita itu hoki atau tidak? Bisa. Dari mana coach? Banyak sekali metode yang, nah tuh, teman kita, Bu Indarti, faktor hoki mendominasi, berperan sekali. Betul, betul banget. Dari tanggal lahir, itu bisa ketahuan. Ya, tentu saja ada metode-metode tertentu. Dan ini science. Ya, jangan khawatir teman-teman. Wah, ini mah ajaran sesat nih kayaknya nih. Kayaknya ilmu gelap nih. Enggak. Semua science. Sebagaimana kita pahami, ada waktu-waktu istimewa. Setuju? Ayo, cek, cek. Ada waktu istimewa. Teman-teman yang muslim, ada waktu-waktu mustajab doa. Jadi ada ternyata ya, waktu spesial, special time ada ya. Sekali lagi, teman-teman yang muslim, ada salah satu surat di dalam Al-Quran, namanya Al-Asr, demi waktu. Berarti apa? There is something special with time. Ada yang spesial mengenai waktu. Ini membuka pikiran apa? Saya nggak percaya, coach. Semua hari baik, semua waktu sama. No, ada yang semua baik, yes betul. Tapi ada yang spesialnya. Ada yang spesialnya, termasuk coba tanya ke saudara-saudara kita para nelayan. Kenapa ketika bulan purnama mereka tidak melaut? Dan kalau Anda merasa semua baik, semua waktu sama saja, Anda nasihati deh para nelayan. Hai teman-temanku para nelayan, ingat saja bahwa rezeki Tuhan itu sangat luas. Kenapa kalian tidak melaut? Melautlah. Walaupun lagi bulan purnama. Yang ada di timpuk sendal. Jangan belagu. Jangan so tahu. Kami sudah mempelajari semuanya. Bahwa ketika bulan purnama, gravitasi bulan lagi kencang-kencangnya. Sehingga air laut naik tinggi. Gelombang pasang terjadi. Sementara ikan-ikan ngumpet di dasar laut ke dalam, itulah kenapa kami tidak melaut. Jadi semua itu kalau kita tahu ilmunya, bisa. Yang penting kita paham ilmunya dan tidak mudah untuk melabel. Wah itu masa satu, begitu tuh kayaknya tuh. Saya nggak percaya tuh. Yuk, yuk kita mampukan diri kita untuk mempunyai sudut pandang yang luas. Helicopter view, ya. Melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang luas. Ternyata yes, betul bang. Ada waktu-waktu istimewa dan ada juga waktu-waktu apes. Ada juga nggak? Ada. Teman-teman tahu pasti, saya yakin
Anda semua pernah dengarlah setidaknya bahwa dulu ketika zaman penjajahan, para penjajah yang notabene para mereka ini orang-orang terpelajar, ya. Penjajah kita kan orang-orang Eropa kebanyakan, selain Jepang, Belanda, mana lagi tuh, Portugis gitu ya. Mereka untuk menangkap pahlawan nasional kita, tokoh-tokoh utama perjuangan bangsa ini. Kalau mau ditangkap itu dihitung, nggak asal tangkap. Dihitung waktu apesnya beliau ini kapan. Dicek waktu apesnya, oh hari ini, tanggal sekian. Jamnya jam berapa? Dihitung. Ada hitungannya, Coach. Ada. Ada keilmuannya? Ada. Semua sains. Ya, mereka menghitung. Jadi nggak sembarangan nangkep tuh. Betul-betul diantisipasi faktor-faktor. Oke, lanjut. Kalau mau tanya langsung ya, silakan ya. Saya berikan kesempatan. Next, lanjut dulu. Kalau gitu, berarti bisa kelihatan saya hoki apa enggak? Ya, betul sekali. Dari tadi, tanggal lahir, lahirnya jam berapa, gitu. Itu bisa ketahuan. Potensi hoki seseorang bisa ketahuan. Selain itu ada coach, ada. Yaitu faktor nama. Ya, jadi nama kita itu bisa membawa hoki. Bisa nggak? Bisa banget. Bisa banget. Oke. Atau kebalikannya. Nama kita bisa membawa kita ke kejadian-kejadian yang kita tidak inginkan bahkan. Ya, catat ya, nama kita bisa membawa hoki, bisa membawa keberuntungan, kebaikan, atau sebaliknya. Code nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Orang tua kita pasti paham dong ngasih nama anaknya, pasti yang baik-baik. Betul sekali, saya setuju. Sebab dikatakan, berikanlah nama anakmu nama-nama yang baik. Ya, makanya diambil nama-nama yang baik. Bagus, terus apa lagi? Ahmad misalkan. Orang tua saya bilang kalau di tanggal lahir atau hari lahir harus hati-hati. Yes, kita bahas ya. Jadi nama-nama yang baik. Atau misalkan, apa ya, siapa sih nama-nama anak sekarang nih? Tanto gitu. Sudah baik artinya, Coach. Tetapi pertanyaannya, apakah seseorang dengan nama yang baik, arti maknanya baik, hidupnya juga akan pasti baik. Akan pasti selalu beruntung. Contoh namanya Bejo. Nah, apalagi bayi sekarang. Betul, namanya unik-unik. Ya, namanya Bejo misalkan. Apakah akan selalu beruntung hidupnya? Karena maknanya Bejo itu beruntung. Enggak juga. Jadi maksudnya ternyata berikanlah nama anak-anakmu nama yang baik, bukan hanya artinya baik. Ternyata tidak cukup sampai arti saja, tapi ada makna tersirat lainnya. Maksudnya apa, Coach? Baik di sini matching sama orangnya. Paham ya? Paham ya? Jadi namanya bisa berarti artinya baik, tapi tidak cocok sama yang punya nama. Atau bahasa orang tua kita dulu apa? Keberatan nama. Anakmu itu sakit-sakit melulu ya. Coba ganti namanya deh. Keberatan nama tuh. Ya, makanya banyak terjadi. Secara tradisional, secara tradisi gitu ya. Secara budaya banyak loh orang-orang yang ganti nama. Setelah diganti namanya jadi sehat tuh. Setelah diganti namanya rezekinya jadi lebih gampang. Betul? Atau saya juga yakin banyak yang sudah mengalami. Yes, apakah kalau namanya nggak hoki harus diganti? Betul, harus diganti. Ya, nanti sebelum bicara ganti nama kita harus tahu dulu keilmuannya itu apa. Kalau di Indonesia, teman-teman nanti tinggal searching yang mempopulerkan ya. Ini bukan beliau bukan penemunya, tapi yang mempopulerkan tentang nama ini ternyata
membawa pengaruh besar di dalam keseharian, di dalam kehidupan, itu adalah Dr. Arkan. Yang sayangnya beliau ini saat ini sudah almarhum. Gitu. Jadi beliau ini Dr. Arkan yang mempopulerkan bahwa nama itu bisa membawa kita ke dalam kondisi apa? Keberuntungan, kebaikan, ataupun kebalikannya, apes, sial, sengkolo, celaka, dan sebagainya. Ternyata bisa. Dan teorinya ilmiah sekali. Jadi kalau menurut beliau, ini keilmuannya adalah manutiras asalnya. Ya, manutiras itu kalau tidak salah, asal katanya dari bahasa Sanskerta, manas dan tiras. Manas itu adalah pikiran manusia. Pikiran manusia. Dan tiras itu adalah rahasia di balik bekerjanya pikiran manusia ini. Kaitannya apa, Coach? Kaitannya, kita harus paham bahwa di dunia ini, everything is energy. Semua hal adalah energi. Termasuk kita. Iya, termasuk kita. Kita ini energi. Kita ini makhluk energi atau makhluk spiritual yang numpang hidup di tubuhnya manusia. Buktinya apa, Coach? Ketika kita nanti meninggal dunia dan kita pasti semua akan menuju ke sana, yang hancur apanya? Tubuhnya. Betul sekali. Tapi kitanya sebagai makhluk energi hancur? Enggak. Pindah dimensi. Menurut keyakinan teman-teman masing-masing tentu saja. Pindah ke next dimension. Dimensi berikutnya. Tubuhnya hancur. Oke, bicara energi. Punya hukum tertentu. Ya, everything is energy. Energi punya hukum namanya frekuensi dan vibrasi. Dan everything is connected. Jadi bicara energi, tidak ada sesuatu hal pun yang terjadi secara kebetulan. Semua mempunyai hubungan-hubungan dan korelasi. Termasuk penggunaan nama. Contoh, nama kita adalah siapa ya? Saya ngambil nama siapa nih? Nah, ini aja deh. Mas Andri aja nih. Contoh, beliau namanya Andri. Terus orang teriak-teriak di jalanan. Teriak apa? Teriak misalkan teriaknya apa? Bakso, bakso. Mas Andri nggak akan nengok. Kenapa? Secara pikirannya beliau yang dipanggil bukan saya. Tetapi orang itu manggil si abang bakso. Jadi nama kita ini pun sudah masuk meresap programnya ke dalam diri kita. Oke? Atau dipanggil Santo, Santo. Nggak akan nengok Mas Andri. Karena beliau tahu nama saya Andri, bukan Santo. Mungkin orang itu manggil yang lain gitu. So, bekerja. Ya. Nah, ketika bekerja, ternyata susunan nama kita itu punya frekuensi dan punya vibrasi. Inilah yang tadi saya jelaskan di awal. Ini saya coba menjelaskan secara yang gampang gitu ya, gampang dipahami. Jadi nggak pakai bahasa-bahasa beliau Dr. Arkan yang agak-agak ilmiah, sains, dan jelimet. Ya, ini yang gampang-gampang aja, supaya gampang. Jadi nama kita kan ada susunan huruf-hurufnya tuh. A, N, D, R, Y, misalkan. Andri, S, A, N, T, O, misalkan. Santo gitu ya. Nah, setiap huruf ini sama, mereka pun energi yang punya gelombang tertentu. Dan itu berpengaruh ke dalam kehidupan kita. Apa yang kita tarik. Susunannya itu. Makanya ketika tadi salah seorang teman kita bilang, kalau namanya nggak hoki harus diganti. Iya. Atau orang tua kita dulu deh. Ketika anaknya ada 4, kok yang satu sakit-sakitan mulu. Yang lain sehat. Diganti namanya, sembuh. Sehat gitu loh. Berarti apa mereka nyebutnya? Namamu sudah bagus, Duk, tapi keberatan. Keberatan nama. Atau bahasa saya tidak matching. Frekuensi namanya, ya,
ada perhitungan. Ya sebentar nanti saya baca. Frekuensi namanya dengan orangnya nggak matching, makanya terjadi ketidakselarasan. Dan itu tadi saya katakan di awal, Dokter Arkan mempunyai satu penghitungan untuk bisa menghitung nama-nama tersebut. Gitu. Sekali lagi, yang menemukan ini bukan beliau. Jadi banyak pakemnya. Pakemnya sudah banyak. Keilmuan tentang nama sudah banyak. Nah, yang saya pelajari adalah yang paling mudah. Yang nggak jelimet tapi hasilnya betul powerful. Gitu ya. Jadi beberapa teman-teman di sini sudah saya analisa juga namanya dan saya kasih alasan. Kenapa harus diganti? Alasannya apa? Jelas gitu loh. Terus solusinya bagaimana? Itu dia yang penting. Jadi cuman bukan dianalisa, wah ibu manih ya, ibu nih kalau punya barang, kalau punya sesuatu, numpang lewat, nggak bakal lama-lama. Demikian juga duit, cash flow. Pagi terima cash, siangnya udah flow lagi. Terus solusinya apa? Nah ini solusinya gitu loh. Ya beberapa sudah saya berikan nih untuk nama-namanya. Oke, dan beberapa juga udah ada yang ganti. Dan setelah diganti, langsung merasakan. Oh, ternyata setelah ganti nama, betul ya, hidup jadi lebih soft, jadi lebih enteng dan ringan. Kenapa begitu? Ya karena bekerja nama barunya, bekerja ke dalam. Oke, pelan-pelan ya, saya coba jelasin pelan-pelan. Oke, Coach. Jadi langkah awal kita analisa dulu nama kita. Betul. Dilihat dulu cocok apa enggak. Contoh, di aturan dasar nama, atau saya nyebutnya aturan dasar restrukturisasi nama. Aturan dasar yang pertama adalah power. Ingat ya, tadi bicara energi pasti ada powernya. Power energi nama kita minimal harus 75%. Itu angka minimal berarti paling kecil. Kalau 74 ya belum. Kalau 60 apalagi. Ya. Jadi bisa jadi itu yang membuat kok saya sudah berusaha maksimal, sudah mati-matian, sudah 9 to 5, bahkan 9 to 9 kok hidup begini-begini aja. Ini bisa jadi, ya. Ingat, belum tentu dari nama, belum tentu ya. Saya nggak mau overclaiming. Tapi kita dalam rangka mengurai persoalan, problematika yang kerap teman-teman hadapi. Bisa jadi dari nama, bisa jadi. Makanya perlu dicek dulu namanya. Kalau nama sudah oke, berarti bukan dari nama, dari yang lain. Atau, next, kok saya nggak nikah-nikah ya? Udah kepala 4 loh, Coach. Bisa jadi kita lihat namanya. Kalau di namanya ada unsur berpisah dari pasangan hidup. Bayangin, nikah belum, di namanya ada unsur berpisah dari pasangan hidup. Gimana ceritanya Anda mau dapet jodoh? Unsurnya ada di dalam nama kita, dan itu berarti bekerja. Dan itulah yang terjadi dalam kehidupan. Persoalannya teman-teman, bekerjanya ini bukan di pikiran sadar. Secara pikiran sadar kita tahu nama kita artinya bagus. Cuma frekuensinya, energinya bekerjanya di level pikiran tidak sadar manusia. Atau saya nyebutnya unconscious mind. Ketika bicara unconscious mind, Anda nggak percaya pun tetap terjadi. Anda nggak yakin tetap terjadi. Bahkan ketika Anda nggak tahu, tetap terjadi. Ya, itulah dahsyatnya unconscious mind. Makanya di program Hoki Protokol kita tidak lagi membahas yang dibilang PBS, PBS, PBS. Atau PBS, pikiran bawah sadar. Subconscious mind. No, kita jauh lebih dalam lagi. Dan di Indonesia memang belum populer tentang unconscious mind. Banyak orang menyangka unconscious mind ini sama dengan pikiran bawah sadar. Ternyata no, tidak. Jauh banget. Frekuensinya pun berbeda.
Nah, bekerjanya si nama itu di dalam sini. Kok buktinya apa? Ini mohon maaf, sebagai pembelajaran ya. Sebagai pembelajaran. Kalau teman-teman pasti pernah lihat di sosmed kan kadang suka ada peristiwa kecelakaan tuh, betul? Ada peristiwa kecelakaan yang mana diposting datanya, KTP-nya, SIM-nya dengan harapan apa? Keluarganya mengenali atau setidaknya ada yang tetangganya mengenali, oh ini dekat rumah saya misalkan gitu. Di situ nama lengkap kan? Ada tanggal lahir kan? Nah, itu sering saya coba analisa. Begitu saya analisa Bapak Ibu, ada satu poin yang saya akhirnya, oh iya, betul sekali bahwa tidak ada sesuatu hal pun yang terjadi di dunia ini secara kebetulan. Entah kenapa, entah kenapa, begitu dianalisa, di namanya itu ada unsur kematian, kecelakaan, kebinasaan. Believe it or not. Anda boleh percaya, boleh enggak. Tapi ini terjadi. Contoh mungkin masih ada di ingatan kita, terjadinya peristiwa kecelakaan pesawat terbang, Sukhoi, dalam uji coba terbang dari Halim, terus kemudian menabrak gunung dekat rumah saya sini, Gunung Salak yang ditabrak. Oke? Padahal mereka ini bukan penumpang komersil, cuma lagi uji coba pesawat. Kalau ini bagus, akan dibeli dan digunakan maskapai di Indonesia. Apa yang terjadi dalam uji coba tersebut? Pesawatnya nabrak gunung. Otomatis seluruh penumpangnya meninggal dunia. Oke? Setelah itu terjadi, kan kalau di pesawat itu penumpang itu ada manifest. Manifest ini daftar penumpang. Nama lengkap, tanggal lahir. Nama lengkap, tanggal lahir. Ketika dihitung manifest ini, daftar nama penumpang ini, 80% dari mereka di namanya ada unsur tadi. Kecelakaan, kematian, juga kebinasaan. Tidak ada sesuatu hal pun yang terjadi secara kebetulan. Terus coach, yang 20%-nya gimana? Kok bisa ikut-ikutan? Yes, bicara energi, bicara vibrasi, bicara frekuensi, main kuat-kuatan. Ya, 80%. Anda 20%. Kuatan mana pengaruhnya? Inilah kenapa kita mesti hati-hati punya circle. Ya, cek circle kita. Sudah membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik kah? Atau kebalikannya? Makanya disampaikan hati-hati berteman. Kalau mau wangi, bergaul dengan penjual minyak wangi. Kalau kamu bergaul dengan pandai besi, otomatis terkena percikan api. Ya, itu yang terjadi teman-teman. Jadi sekali lagi yang 20% gimana? Mereka tidak berada di saat yang tepat, di waktu yang tepat, dan di tempat yang tepat, alias apes. Itu yang terjadi. Bisa jadi di namanya nggak ada unsur kecelakaan, kebinasaan, kematian. Tapi apes, alias tidak beruntung, nggak hoki. Itu ya. Jadi itu semua sayang. Dan itu bisa dicek. Untuk cara ngeceknya saya tidak diajarkan di sini. Karena untuk mempelajari ini betul-betul butuh waktu. Kalau beliau Dokter Arkan itu sudah diformulasikan dengan sistem. Kalau saya enggak, saya ngitungnya manual satu-satu. Ya, makanya orang yang, oh saya udah serahin nama kok belum dianalisa, sabar ya. Saya ngitungnya satu-satu, belum belum bikin programnya, belum. Saya ngitung satu-satu. Saya belajar itu, saya hitung satu-satu unsurnya apa gitu ya. Oke, lanjut ya, saya lanjut. Kalau ada pertanyaan nanti silakan saya akan bahas. Lanjut. Oke, nah ketika dihitung, setelah dihitung, namanya bagus. Katakan kalau teman-teman tahu Syahrini, ya, paham ya?
Syahrini itu powernya bagus. 100%. 100%. Full power. Cuma pertanyaan saya adalah, apakah setiap orang dengan nama Syahrini mempunyai nasib sebaik dan setenar Syahrini yang kita kenal? Itu loh. Ternyata enggak. Power bagus saja enggak cukup. Harus sesuai dengan si pemilik nama. Nah itu, makanya pentingnya penghitungan ini, kenapa butuh proses lama. Udah bagus, belum tentu cocok. Oke ya, udah bagus, belum tentu cocok. Oke, lanjut. Nah, ketika sudah bagus di nama itu, ya kalau di dokter Arkan itu ada istilah harani dan sebagainya, teman-teman boleh silakan nonton YouTube-nya beliau yang diwawancara sama Kick Andy itu tentang nama ya, itu beliau menjelaskan. Cuma yang saya pelajari pakemnya berbeda, walaupun ya arahnya sih sama, bahwasanya nama itu mempengaruhi hidup seseorang. Oke, setelah oke namanya bagus, ada juga yang disebut potensi. Ingat ya, potensi. Bukan ramalan. Dua hal yang berbeda. Potensi tidak sama dengan ramalan. Kita samakan dulu persepsinya. Ada yang namanya potensi akhir kehidupan. Bicara tadi, peristiwa pesawat Sukhoi. Ternyata dari 80% penumpang itu, potensi mereka akhir kehidupannya sama. Apa? Meninggal karena kecelakaan. Itu pun yang saya dapati di sosmed. Ketika diposting KTP-nya, SIM-nya, itu terjadi. Bahkan kalau Dr. Arkan, almarhum, beliau meneliti dari jutaan case di rumah sakit. Diteliti tuh orang-orang yang meninggal dunia karena sakit, karena kecelakaan, namanya apa. Diteliti sehingga beliau memformulasikan, menyusun hasil penelitian itu. Tentu saja penelitian beliau pun melanjutkan penelitian yang dulu pernah dilakukan. Jadi ini selain sains juga berdasarkan penelitian ataupun pengalaman empiris. Gitu ya. Jadi ini betul-betul diformulasikan. Dikumpulin datanya sekian juta. Oh, ada kesamaan-kesamaan. Dan kita bisa mempersempit itu kaitannya kemana. Ya, gitu. Oke. Cara ngitungnya gimana? Susah jelasinnya. Ya, pokoknya paling aman, mendingan nanti saya hitungin, tapi saya nggak janji kapan ya. Ini pesertanya banyak banget, ada 156 yang join. Ya, belum yang menanti-nanti rekamannya karena ada beberapa kegiatan, banyak sekali. Jadi mohon bersabar, nanti biarkan data teman-teman kan sudah ada di grup ya. Nanti izin saya akan analisa satu persatu. Nanti akan saya berikan, sampaikan ke teman-teman yang ada di grup. Jadi kalau yang udah live ya mohon maaf gitu. Datanya udah nggak ada. Ya, nanti akan saya cek, saya akan japri satu persatu selama teman-teman terdaftar di grup yang sudah dibuat oleh admin. Paling saya akan chat, Bu, namanya Bu Dini ya, betul, betul coach. Boleh saya minta nama lengkap dan tanggal lahirnya, setelah diberikan, saya berikan. Ya, kalau sudah bagus sih bagus. Kita bilang bagus. Kita nggak akan ngada-ngada. Kok nama saya kan sudah bagus, tapi kok hidupnya masih begini? Berarti ada faktor lain, bukan dari nama. Paham ya? Gitu. Atau bisa jadi namanya sudah bagus. Nanti akan saya cek. Ada nggak unsur-unsur di dalam nama ini yang dirasakan dalam kehidupan? Misalkan apa? Perjalanan yang melelahkan. Dirasain nggak itu? Iya sih, kok betul banget sih. Saya itu kalau mau mendapatkan sesuatu harus benar-benar berjuang, coach, baru dapat gitu. Tapi ada juga di satu sisi kehidupan yang apa ya? Kehidupan yang bahagia, kemudahan, itu ada juga. Taunya ini akurat apa enggak? Anda dapat unsurnya di nama Anda,
tinggal dicek betul nggak di kehidupan ini muncul, itu doang. Contoh berpisah dari pasangan hidup. Tapi ingat ya, yang disampaikan di sini hanya poin utama. Jadi ada makna yang dalam. Contoh berpisah dari pasangan hidup. Bukan berarti akan berpisah, tapi bisa jadi juga nggak dapat jodoh masuk ke sana. Atau misalkan sudah menikah, oh nggak mungkin kok saya sudah menikah. Bisa jadi ini belum terjadi. Gitu. Atau misalkan nama saya kan banyak yang positif coach nih, kebahagiaan, kegembiraan misalkan. Tapi kok nggak muncul di kehidupan? Lihat, perhatikan name powernya. Tadi saya sampaikan minimal 75. Ini cuma 40. Berarti yang positif mendem ke bawah. Makanya tidak muncul di kehidupan. Atau kebalikannya, name powernya bagus. 95 katakan. Ada unsur kesedihan dalam hidup. Ini saya nggak pernah kok. Saya masa kecil bahagia, udah gede juga dibahagiakan gitu ya. Ya, pokoknya happy terus gitu. Kenapa? Kok kesedihannya nggak muncul tuh? Atau kebengisan, ada unsur kebengisan. Nggak muncul? Iya, karena empowernya sudah besar, yang negatif, mendem. Makanya untuk nama paling minim kan 75. Tapi kalau teman-teman mau nama kita ini bisa mengangkat kehidupan kita, harus di atas 85. Ya, jadi nggak cukup 75 terus 77 itu nggak cukup. Tapi di atas 85 atau setidaknya 90. Oke, nah Coach Santo nyampaikan ini panjang lebar. Pertanyaannya, Santo udah buktiin belum? Ya nggak? Ya kan? Orang pasti akan nanya gitu. Sudah, nama saya sebelumnya Susanto. Begitu dianalisa, not good. Banyak sekali hal-hal negatif. Dan itu saya rasakan betul di dalam kehidupan. Sekarang saya restruktur, iya. Saya restruktur itu sekitar tahun 2017-an. Begitu di restruktur, namanya diperbaiki, naik, yes, bisnis, terus juga kehidupan, termasuk rezekian, semua berubah. Itu loh. Jadi betul-betul kami alami sendiri. Kami alami sendiri, makanya saya berani share ke teman-teman. Ya, jadi itu. Oke, saya izin cek dulu yang sudah masuk di chatnya. Ini banyak sekali, saya akan random ya. Oke, untuk analisa, mohon maaf jangan dikirim ke sini, karena ini kan setelah kita selesai Zoom akan kehapus. Nanti di grup aja saya akan urutkan, saya akan analisa, dan saya akan japri. Kan nomor teman-teman ada di sana ya. Cuman sabar ya. Ada nggak kode artis setiap abjad sebetulnya nggak A itu artinya ini enggak, tapi ini betul-betul dipadukan. Ada apa ya? Ada hitungan-hitungan tertentunya. Oke. Nah, ini sering terjadi ya, saya bahas. Coach, aku udah pernah ganti nama di konsultan nama, boleh dicek nggak? Ya, ini banyak terjadi. Ini mohon maaf teman-teman ya. Karena teman-teman hadir di sini, komitmen saya sebagai bentuk apresiasi saya menghargai teman-teman, saya akan bilang apa adanya. Boleh? Atau direm-rem aja, ditutupi aja. Atau apa adanya. Apa adanya ya, ini berdasarkan pengalaman betul terjadi. Boleh cek sama orangnya nanti. Banyak teman-teman yang sudah merasa diganti namanya, terus kok nggak berubah ya, coba cek. Begitu saya cek, ternyata masih ada unsur negatif. Ternyata name powernya belum di atas 75. Atau yang paling parah adalah, saya nyebutnya Morse code. Morse code itu potensi akhir kehidupannya masih negatif. Contoh paling gampang, Morse code. Ada Morse code itu potensinya meninggal, dibunuh, dan tidak akan pernah terungkap siapa pembunuhnya. Secara real, teman-teman pasti kenal.
Wayan Mirna Salihin. Ternyata beliau punya Morse code, meninggal, dibunuh, dan tidak terungkap siapa pembunuhnya. Oh, Jessica, coach? Bukan. Emang dia? Belum tentu. Atau dulu nih, ketahuan umurnya dah ya. Dulu ada kasus namanya Pragawati Dice. Ayo, pernah tahu nggak? Tuh, Bu Dini ngangguk-ngangguk tuh. Nggak apa-apa, Bu ya. Semakin dewasa, semakin banyak rezekinya. Iya, nggak akan terungkap tuh. Sampai sekarang ketahuan nggak siapa yang bunuh? Ah, ketahuan. Atau yang terbaru mungkin almarhum Munir, seorang tokoh pejuang LSM. Ya, meninggal diracun, tapi nggak ketahuan, nggak keungkap siapa sih yang bunuh. Dan ternyata di namanya ada potensi itu. Ingat ya, saya nggak bilang pasti, tapi potensi. Oke? Nah, kalau di saya, ketika merestrukturisasi nama teman-teman, katakan Michael Jackson, jujur saya belum coba cek. Nanti saya cek ya. Persoalannya gini, Bu. Persoalannya itu nama asli atau nama panggung? Yang kita cek adalah nama asli soalnya, bukan nama panggung. Ya, makanya nanti saya mintanya ke teman-teman itu nama asli. Nama asli itu yang mana, Coach? Yang diberikan oleh orang tua kita. Oke, nama asli. Dan teman-teman harus tahu pasti tanggal lahirnya. Ya, Coach, tanggal lahir saya itu di bulan Januari, pada saat itu lagi musim hujan. Di kampung saya lagi musim durian, Coach. Ya susah tuh. Jadi semakin akurat, semakin baik hasilnya. Semakin detail datanya, semakin akurat hasilnya. Ya, jadi ini mempengaruhi, hitungan-hitungan ini mempengaruhi. Jam lahir nggak usah. Cukup nama lengkap yang diberikan orang tua dan tanggal lahir. Jadi dari sana kita bisa dapat faktor-faktor itu. Oke, kalau sudah bagus namanya, ya sudah. Kalau belum, Coach, kalau belum, kita akan lakukan namanya proses restrukturisasi. Oke, proses restrukturisasi nama ini, namanya misalkan manpower-nya kurang tadi di bawah 75, naikin jadi 80 atau 90. Cukup? Tidak. Setelah ini sudah bagus, kita cek Morse code yang tadi. Potensi akhir kehidupannya. Kita cek. Nanti akan saya berikan secara tertulis juga. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, pusing, tinggal baca. Mau nggak? Ya, nanti tinggal baca. Poin-poinnya tinggal baca di grup saya akan berikan. Nanti kalau ada yang nggak jelas, kita diskusi di grup. Boleh, nggak apa-apa. Ya, Morse code pun harus positif. Nama sudah bagus, Morse code negatif, cancel. Kita nggak pakai. Nah, cuma persoalannya teman-teman, ini sekali lagi yang mengenai Morse code. Ngitungnya agak jelimet, agak complicated. Makanya di luar sana, Morse code diumpetin. Yang penting, oh Bu Dini namanya sekarang sudah bagus. 90%. Morse code-nya disembunyikan. Karena ngitungnya agak rumit. Dan Morse code ini baru keluar ketika nama Anda sudah di atas 75. Lah kalau di bawah 75, jangankan Morse code, itu aja udah kurang powernya. Jadi harus minimal 75 dulu. Oke, next. Next ya, ini penting saya sampaikan. Untuk analisa nama. Di saya free. Gratis. Cuma sabar. Kuncinya satu, sabar. Barang siapa bersabar, ada tuh kan ya, sabar. Kenapa saya sampaikan ini? Karena dulu ya, udah sekitar 10 tahun yang lalu, ada orang yang tahu nih, oh cek nama di Kostanto gratis. Dijualin sama dia dong. Ayo, siapa yang mau cek nama? Bayar, waktu itu berapa gitu. Transfer ke orang tersebut. Kasih listnya ke saya. Minta analisa. Ya saya mah apa adanya gitu, saya analisa gitu ya. Nggak taunya orang-orang ini di list ini sudah transfer ke orang tersebut gitu. Akhirnya ketahuan nggak ketahuan. Karena bicara energi, janganlah kita main-main ya. Gitu. Ingat, harus dengan cara yang baik tadi. Oke? Nah,
Kalau misalkan coach, ternyata saya perlu restrukturisasi. Ini saya buka lagi, teman-teman yang sudah pernah di tempat lain, silakan dicek. Anda cek ke yang mereka sudah pernah. Di luar sana, itu biasanya menggunakan sistem progresif. Maksudnya apa, coach? Oh, kalau tadinya nama kita 40 powernya, jadi kan minimal 75, jadi 80 bayarnya sekian juta. Jadi 85 naik lagi sekian belas juta. Jadi 90 naik lagi sekian puluh juta. Jadi 95 atau bahkan 100% itu harganya sudah mencapai di atas 50 juta. Ini bukan katanya, nanti silahkan cek sama yang sudah pernah ganti nama. Bahkan beliau, Dr. Arkan almarhum, untuk ikut kelas beliau, untuk ganti nama dengan beliau, ada yang tahu berapa biayanya? Ayo, silakan diketik atau boleh open mic. Saya buka ini. Mic-nya. Ada yang tahu nggak? Berapa restrukturisasi nama dengan Dokter Arkan? Ini udah bisa loh, bisa nyalain mic-nya. Ada yang tahu? 200 juta nggak dapat. Tahun berapa? 5 juta, bro. Itu ganti nama doang apa sudah sama ikut kelasnya? Enggak, itu bukan Dokter Arkan. Mungkin sistemnya Dokter Arkan segitu, yes, betul. Tapi kalau sama beliau, ya terakhir sebelum beliau berpulang, itu 1 M. Tadinya gue mau ikut. Begitu dengar berapa biayanya, investasinya 1 M, nggak jadi. Betul, akhirnya saya belajar dari guru-guru yang lain. Karena yang punya ilmu ini bukan hanya beliau ya. Akhirnya saya belajar dari guru yang lain. Gitu. Ya kalau Anda punya uangnya nggak apa-apa juga gitu. Tapi jujur pada saat itu saya nggak punya. Jadi saya belajar ke yang lain. Oke, nah itu. Jadi mereka menggunakan sistem progresif. Nah kalau di kita, di kami, nggak. Investasinya sekian misalkan ya. Itu mau dapat 100% ya udah rezekinya Anda gitu. Mau dapat 95 ya sudah, nggak akan kita minta nambah. Bu, namanya 95 loh. Ya, tambahin ya. Enggak. Itu sudah rezekinya teman-teman semua. Oke, next. Nanti saya kirim tulisannya. Ganti nama ini bukan di dokumen. Oh, langsung Dokter Arkan. Berarti hoki banget, bro. Hoki banget. Betul loh. Di beliau itu 1 M waktu itu saya ngubungin ya. Waktu tahun 2000 berapa gitu. Tadi mau ikutan, saya nggak jadi. Duitnya nggak ada soalnya. Bukan yang nggak bagus, beliau hebat banget, bagus banget. Oke, tadi ngomongin apa ya? Ngomongin apa sih? Lupa saya. Ya, ngomongin apa sih tadi? Ngeblank nih, ngeblank. Hah. Ya, jadi misalnya teman-teman tadi ganti namanya. Ganti nama ini bukan di dokumen. So, dokumen semua tetap. Ijazah, KTP, thank you Bu Fitri. Semua tetap. Yang diganti, yang di mana coach kalau gitu? Yang diganti adalah yang program yang selama ini bekerja. Yang ada di unconscious mind. Makanya faktor terpenting dari ganti nama ini, selain namanya sudah bagus komposisinya, powernya sudah meningkat, Morse code-nya positif, oke? Juga yang kedua, setelah ini sudah dapat semua, yang kedua adalah proses install nama baru ini ke diri kita. Yang mana tentu saja kita sudah paham kan teorinya kan, bahwa nama itu bekerjanya bukan di PBS, bukan di pikiran bawah sadar, tapi di unconscious, pikiran tidak sadar. Jadi installnya itu juga harus dengan teknik yang bisa akses
ke unconscious. Dan mohon maaf, tidak dengan menulis nama Anda ratusan kali, bukan. Kalau ini Anda lakukan, ini berarti programming pikiran bawah sadar, mentok sampai di sana. Atau subconscious, mentok sampai di situ. Kalau mau masuk ke pikiran tidak sadar manusia, nama barunya, tekniknya bukan itu. Ya, nanti akan saya berikan termasuk tekniknya dan saya pandu apa yang harus dilakukan. Bukan dengan menulis ratusan ribuan kali. Lah kalau lagi lupa nulis gimana? Gitu loh. Jadi ada teknik yang lebih mudah dibandingkan harus menulis, namun lebih powerful. Ya, ini ada beberapa di sini juga sudah restrukturisasi nama. Boleh nanti kalau mau komen beliau apa yang dirasakan, prosesnya, apa namanya, manfaatnya setelah ganti nama, betul nggak? Kehidupannya jadi jauh lebih berubah gitu ya. Tadi sih saya lihat ada beberapa. Oke, saya cek dulu chat yang sudah masuk. Thank you, Pak Mahendra ya. Oh, kalau lupa nulis, ulang dari awal. Oke, thank you, Pak. Makanya kalau saya tidak menggunakan teknik menulis. Nama di dokumen enggak, semua tetap asli. Semua tetap asli. Oke ya. Nah, tadi yang terpenting nama itu harus masuk. Jadi panggilan pun nggak berubah nggak apa-apa. Contoh lah saya nih, saya aja deh. Saya kan nama Susanto. Ada yang manggil Santo, ada yang manggil Toto, ada yang manggil Susan. Gitu loh, teman-teman sekolah tuh dulu manggilnya Susan tuh. Ini gue buka aja dah. Tapi betul. Nah, ketika dipanggil Susan, saya nggak nengok. Kenapa? Yang bekerja di dalam kita, nama saya Santo kok, nama saya Susanto kok gitu. Jadi nggak peduli orang mau manggil Anda apa. Nggak usah komplain, nama saya sekarang udah bukan itu. Nggak usah. Yang penting yang bekerja di dalam kehidupan itu, yang terinstal. Karena yang menarik setiap kejadian siapa? Kita. Kehidupan ini mau baik mau enggak, kan kita juga yang menentukan. Kita yang memfokuskan. Itu ya. Jadi nggak usah risau. Semua data KTP, ijazah apalagi, akte, ya kan? Nggak usah diganti. Yang terpenting yang di dalam. Oke? Itu yang bekerja yang di dalam. Itu ya. Saya cek lagi. Nama anak bisa, bisa. Kita bisa tahu. Enggak ya? Komeng sekarang jadi terkenal. Saya belum pernah analisa namanya Komeng tuh. Yes, betul sekali. Ada kaitannya dengan numerologi. Yes, betul. Ada. Jadi ini berbagai macam disiplin ilmu sesungguhnya. Ada numerologi, ada juga astrologi. Ini kita mix, kita formulasikan. Gitu. Jadi semua sains ya. Teman-teman mungkin juga banyak yang sudah belajar numerologi. Gitu. Jadi semua terkait dan ini bukan ilmu gotak-gatuk. Ya, kalau bahasa Jawanya itu ilmu titen ya, dengan pengamatan, dengan mengamati fenomena-fenomena, terus juga tadi Dokter Arkan data-data rumah sakit diformulasikan, gitu, lihat namanya, terus diambil kesimpulan, penghitungan dan sebagainya. Gitu. Jadi semua itu kalau teman-teman paham, saya yakin teman-teman juga paham, semua yang sains saat ini dulunya pun namanya pseudoscience. Ya, ilmuwan apapun saat ini yang dianggap sains dulunya pseudoscience. Apa? Dulunya juga berupa keilmuan, cuman belum diteliti secara ilmiah. Nah, setelah diteliti secara ilmiah, berubah jadi sains. Dulunya pseudoscience. Nah, kalau sudah diubah keseharian bisa dengan nama yang lama atau yang baru, bebas. Anda mau sounding nama baru boleh, orang mau manggil tetap nama lama nggak apa-apa.
Tapi di hati kita kan yang bekerja apa? Orang dia manggilnya masih nama saya yang lama. Padahal saya yang baru ini gitu. Jadi yang bekerja bukan yang di orang-orang, tapi yang di dalam di kitanya. Itu ya, mengenai hoki juga nama. Ayo, saya persilakan teman-teman yang mau open mic sambil kita silaturahmi, sambil kita kenalan, monggo. Bisa jadi, kenapa demikian? Sekali lagi pakem, Pak. Ya, pakemnya berbeda. Tapi yang jelas saya akan sampaikan. Alasannya apa sih kok menurut perhitungan saya belum bagus gitu. Dan saya sampaikan apa adanya. Nanti saya juga akan cek. Oke, kalau menurut beliau-beliau ini sudah bagus, kita cek. Betul nggak? Ini yang negatif masih muncul di kehidupan. Kalau Anda bisa, iya sih kok betul masih. Nah itu, udah itu aja gampang. Kalau misalnya enggak kok sudah nggak ada, ya udah berarti pakai yang itu. Silakan gitu. Berarti sudah tepat. Gitu ya. Jadi tidak ada benar salah, tapi nanti kita bisa cek. Betul nggak? Secara kondisi real. Ayo, siapa yang punya keinginan mau open kamera, mau open mic? Boleh. Numerologi harus angka 11. Oh ya. Ada mau open mic? Silakan saya kasih kesempatan. Tinggal ditekan ya simbol mic-nya yang di bawah pojok kiri bawah itu kalau pakai laptop, pakai handphone pun sama. Silakan kita bisa silaturahmi, bisa ngobrol langsung apa yang mau ditanyakan. Ada kaitannya dengan weton. Weton itu kan tanggal lahir ya, ya berarti ada. Gitu. Weton kita itu kan tanggal lahir kita, ada kaitannya. Oke, tadi ada yang nanya tentang hutang semesta. Ini ada aja nanyanya, padahal nggak ada kaitannya, tapi nggak apa-apa ya. Saya jelasin ya. Bahwasanya tadi di awal pertama kali salah satu upaya kita untuk mendapatkan hoki ya dalam hal apapun di keseharian harus dengan cara yang baik. Kenapa harus baik, Coach? Karena ketika Anda melakukan satu hal yang tidak baik, berarti Anda mengambil sesuatu di semesta ini yang bisa jadi itu hak orang lain. Yang sangat mungkin itu bukan hak kita. Teorinya adalah alam semesta ini senantiasa menjaga titik keseimbangan. Tahu tahu timbangan kan? Yang ini kayak bentuk ayam tuh, yang timbangan-timbangan masih pakai itu yang sekilo, seperapat gitu ya. Timbangan itu selalu menjaga titik keseimbangannya. Sama alam semesta juga gini. So ketika Anda ambil sesuatu yang bukan hak Anda dari semesta ini, ya diambil, ingat saja alam semesta akan selalu menjaga titik keseimbangan. Alam semesta akan mengambil kembali supaya ini kembali ke titik. Dengan cara apa? Dengan cara apapun. Dengan cara apapun. Jadi hati-hati. Ya, maksudnya hati-hati kalau Anda punya utang misalkan, baik itu utang janji kah, utang duit apalagi, yuk niatin di awal supaya kita berikan haknya. Gitu. Ya, karena banyak yang curhat juga. Coach, saya justru punya piutang. Ditagihnya galakan dia. Itu memang begitu. Jadi kalau punya piutang gimana? Mendingan ikhlasin. Daripada puyeng nagih, ya nggak? Mendingan ikhlasin uang. Oke? Jadi hati-hati sekali ya. Concern. Jangan sampai kita berhutang pada alam semesta. Kalau memang sudah komitmen, lakukan itu. Niatin di awal untuk melunasi. Jangan niat di awalnya aja udah nggak apa-apa nanti juga dia lupa. Nggak boleh gitu ya. Oke, semoga terjawab Bu. Bu siapa tadi yang nanya ya? Coach kelas online 40 days kapan lagi? Untuk pendaftaran udah dibuka ya? Ya, untuk pendaftaran 40 days sudah dibuka. Nanti mungkin admin bisa share linknya di grup sekali lagi untuk 40 days. 40 days itu diadakan sekitar bulan Mei, tanggal 1 Mei, tapi sebelum itu sudah ada Zoom pembukaan. Ya, jadi pembukaan baru dimulai programnya 1 Mei. Tapi pendaftaran sudah dibuka.
Apa saja yang dipelajari silahkan. Nah itu tuh, thank you Bu. Udah, nah itu linknya nanti teman-teman bisa baca di sana. Jadi 40 days class online itu adalah bimbingan, panduan. Nanti kita akan pandu. B7 udah boleh ikut lagi. Kami akan pandu teman-teman untuk melakukan hal yang tidak biasa. Sekali lagi, dalam rangka apa? Memutus pola-pola gagal, sial, apes, bangkrut, dikhianati, diselingkuhi, apalagi dijulitin, ditelikung, kita putus, kita break pola itu, kita gantikan dengan pola sukses, sukses, pola cuan, pola berhasil, pola sehat, itu ya. Itu selama 40 hari dipandu. Ada Zoom-nya? Ada. Selain itu ada grupnya. Anda hari ini lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini. Jadi bayangkan 40 hari dipandu. Hasilnya, testimoninya banyak, nggak usah khawatir. Ya. Ini yang alumni banyak di sini dan tadi Pak Syafai nanya, mau ikut lagi. Tuh, dari batch 7 mau ikut lagi. Sekarang sudah batch ke 11. Kenapa kok pengen ikut lagi? Kenapa kok jadi ketagihan? Karena betul-betul merasakan manfaatnya, perubahannya. Baik di dalam tubuh, wajah jadi lebih kinclong, 10 tahun lebih muda, lebih fit, lebih sehat, rezeki jadi gampang banget. Peluang bisnis jadi terbuka sekali. Dan yang lebih bikin ketagihan adalah, tahu nggak apa? Anda jadi si pahit lidah. Maksudnya kok lidah kita jadi pahit gitu? Bukan. Anda ngucap sesuatu kejadian. Makanya kenapa butuh 40 hari. Kita akan bimbing teman-teman, kita akan pandu teman-teman, nanti setelah selesai kelas, bicara yang baik-baik. Ya, harus dijaga mulutnya, omongannya. Karena apa? Sangat mungkin terjadi. Nah, tuh, Pak Dokter, Dokter Kurniawan, beliau Pak Dokter ikut loh 40 day. Ya, bertentangan nggak dok dengan ilmu-ilmu medis program 40 days? Silakan tanyakan langsung ke beliau. Tuh, B7 udah pada nongol pengen ikutan lagi. Dan teman-teman, untuk 40 days ini, ya, untuk 40 days ini, ketika teman-teman ikut, misalkan baru di bulan Januari kemarin, batch 10, mau ikut lagi, tidak boleh. Kenapa, Coach? Harus ada masa inkubasi, masa tunggu. Thank you, dok. Nggak bertentangan, kata Pak Dokter, dan ini ilmiah. Pak Dokter yang ngomong loh. Ya, thank you, dok. Terima kasih banyak. Jadi, teman-teman mau ikutan lagi, harus nunggu masa inkubasi 6 bulan. Kelas jodoh boleh. Kalau kelas jodoh, boleh. Ya, kelas jodoh sama 40 days, tapi fokusnya ke jodoh. Protokolnya berbeda. Tapi kalau mau 40 days yang reguler, yang ada di belakang saya ini, mau ikutan lagi harus nunggu 6 bulan. Masa tunggu. Anda udah ikut batch 10, boleh ikut lagi batch 11? Nggak, boleh. Nanti setelah 6 bulan ada batch keberapa baru gabung. Makanya kesempatan ini silahkan dimanfaatkan. Ya. Ketagihan nggak? Pasti ketagihan. Kenapa bikin ketagihan? Karena sekali lagi kita merasakan hasilnya. Perubahan yang sangat signifikan, sangat luar biasa. Tuh, dilempar gelas tuh kan belum pernah ikut kelas di mana yang dilempar gelas coba. Ya, untuk kelas jodoh nanti kita berikan juga di grup. Pokoknya teman-teman tetap stay di grup. Bonus tetap stay di grup adalah setiap ada informasi apapun program hoki protokol kita share di sana. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman akan dianalisa namanya secara free. Tinggal nunggu giliran masing-masing ya. Nanti akan saya japri, saya mintakan datanya dan langsung saya kasih hasilnya. Ya, silakan stay di grup. Kemudian ada juga beberapa program kelas online di bulan Ramadan. Apa aja Coach? Nanti tenang aja. Baik yang berbayar, yang premium, yang free juga ada. Jadi tetap stay di grup.
Untuk apa? Tadi saya sampaikan, yuk kita bentuk circle yang baik, yang positif, yang sama-sama punya harapan, harapan baik, pemikiran baik. Gimana caranya ya saya bisa lebih memberikan manfaat bagi lingkungan, bagi pasangan saya, bagi keluarga saya gitu. Circle-nya harus positif. Jadi stay di sana ya, tenang aja. Oh ya, dan nanti teman-teman yang sudah bergabung di sini bisa juga, coach saya udah lupa materinya, bisa diulang nggak? Bisa. Teman-teman bisa nonton di channel YouTube. Ini akan kita rekam dan akan kita upload ke YouTube. Tapi saya boleh minta tolong nggak? Ya, saya minta tolong ya. Ini nggak wajib. Nanti kalau sudah tayang di YouTube, tolong kasih like-nya dan kasih komen. Di komen Anda boleh nanya kok. Misalnya nih di menit keberapa, ini yang mana ya? Maksudnya yang mana ya? Ketik aja di sana di YouTube supaya apa? Kalau teman-teman banyak like, banyak komen, dan boleh juga silakan di-share ke siapapun, ini akan algoritmanya naik. Sehingga teman-teman mungkin cuma hanya nge-like, mungkin hanya cuma ngetik komen. Tapi ini akan terbagi lebih banyak orang yang baca, nonton, dan ilmu pengetahuannya dapat. Otomatis kebaikan, pahala, teman-teman juga bisa dapat. Thank you. Tuh, yang belum subscribe, ada linknya. Nanti juga silahkan di-share di grup channel YouTube-nya. Silakan ya. Di sana banyak video, bukan hanya tentang nama. Banyak sekali hal yang bisa teman-teman dapatkan. Ya, ini saya bukan jualan, bukan. Free, boleh, bebas nonton di YouTube sepuasnya. Thank you, Pak Mahendra. Terima kasih. Apa kabarnya nih? Udah lama kita nggak ketemu ya. Ngopi-ngopi nggak apa Pak? Ngopi-ngopi Pak. Beliau juga luar biasa tuh. Thank you Pak. Oke, next. Yang perlu saya sampaikan ya tadi kalau udah tayang di YouTube, minta tolong ya untuk di like dan di komen. Terus saya juga mengucapkan selamat buat teman-teman yang sudah dapat hadiah PDF-nya. Ingat ya, PDF itu bukan untuk koleksi, tapi untuk dipelajari. Oh, saya udah dapat isinya apa sih? Ya mana gue tahu. Buka, makanya buka. Baca ya, baca. Itu sebagai bentuk apresiasi kami. Terima kasih banyak. Teman-teman sudah mau terus belajar ya. Terus kita mengupdate dan mengupgrade pengetahuan dan kehidupan diri kita. Oke, saya cek lagi yang sudah masuk di sini. Coach, apa ada kaitannya unconscious mind dengan hukum universal kekekalan energi? Ya, pertanyaannya bagus. Jadi kita harus paham dulu unconscious itu apa. Ya, pikiran manusia terbagi tiga, conscious, subconscious, unconscious. Nah, kaitannya dengan hukum universe, hukum semesta, ini sangat terkaitnya justru memang dengan unconscious mind. Di unconscious sendiri, kalau teman-teman sudah nonton videonya Dr. Arkan, terbagi lagi tuh oleh beliau. Termasuk yang teman-teman sudah ikut kelas offline Hoge Protocol, terbagi lagi. Ternyata di dalam unconscious mind, ada bagian-bagiannya lagi, diantaranya anima, animus. Coach yang mana ya? Gue lupa. Ya, yang alumni aja bisa lupa loh. Ada lagi anima, animus. Ada lagi yang disebut dengan collective unconsciousness. Ya, jadi sama-sama tidak sadar, tapi kolektif. Kenapa demikian? Karena tadi everything is connected. Contohnya apa? Apa kok contoh pikiran tidak sadar yang kolektif? Yang orang sama-sama nggak sadar, tapi kok bisa terkoneksi. Contoh paling gampang, Anda tahu piramida. Ya, di Mesir kok ada, yes. Tapi tahu nggak di Garut ada piramid? Pertanyaan saya adalah, kenapa orang di seluruh belahan dunia, piramid banyak, kok bentuknya sama ya? Apakah dulu mereka video call sebelum bikin? Apakah kirim email? Ya, ini ya, nanti ya, tingginya sekian,
terus juga bentuknya begini, dasarnya begitu. Enggak, tapi inilah yang disebut collective unconsciousness. Orang punya kesadaran, ketidaksadaran, tapi sama-sama di Indonesia bikin piramid, di Mesir bikin piramid, di tempat-tempat lain bikin piramid, termasuk di Bekasi. Cuman piramidnya kebalik. Yang mana yang orang Bekasi? Betul ya? Betul nggak bro? Di Sumarekon. Salah itu kebalik nggak boleh loh. Harusnya begini. Nanti tolong dibetulin ya bro. Ini kebetulan ada bos Sumarekon Bekasi nih. Mas Andri. Ya itu contohnya ya. Jadi sangat terkait banget. Oke, saya cek lagi. Yang ikut kelas jodoh nggak boleh ikut lagi. Kelas jodoh ikut 40 days boleh. Ya, kelas jodoh ikut 40 days yang reguler boleh banget. Silakan, nanti akan diberikan tentu saja di grup kelas jodoh pun akan dijelaskan nanti ya. Yang tidak boleh adalah teman-teman batch 10, 40 days, mau ikut lagi yang batch 11. Nggak boleh, karena belum 6 bulan. Oke, nah coach saya di batch 10, pengen ikut kelas jodoh. Tenang aja, nanti kita bikin special edition untuk batch 10. Ya, jadi tenang aja deh. Semua akan kita mudahkan kok. Oke, ada lagi? Oh ya, ini masih ada nih. Saya cek dulu. Coach, untuk YouTube, saya kasih saran, durasi panjang akan di-push sama YouTube. Kalau mau pendek, masih 60 detik, masuknya short. Oke. Ya, terima kasih banyak atas infonya. Ada batas daftarnya, nanti akan di-share ke grup ya. Coach, kalau pernah punya utang ke orang, apa nih? Tapi sekarang kehilangan kontak, cara membayarnya gimana? Oke, pertanyaan bagus sekali. Kita punya utang sama orang lain, tapi udah nggak tahu beliau di mana. Kontaknya pun sudah tidak tahu. Cara bayar utangnya gimana? Bayarnya adalah, ingat, kita utang sama orang, tapi kita juga utang sama semesta. Cara bayarnya adalah Anda dermakan uang ini, sejumlah yang kita pinjam, karena sudah nggak bisa kontak sama sekali. Bahkan tanpa kita tahu, bisa jadi nggak yang bersangkutan sudah meninggal dunia misalkan. Ya, cara termudah, sedekahkan, dermakan dengan nama orang tersebut. Contoh, ke pembangunan rumah ibadah misalkan. Ini saya ada uang sekian, saya sedekahkan atas nama Pak X ya, gitu. Jadi kebaikannya untuk beliau. Tapi Anda pun akan dapat kok kebaikan yang sama. Nah, kalau misalkan kok saya udah sedekah nih, saya udah dermakan atas nama beliau, tahu-tahu setahun kemudian ketemu orangnya, ditagih, gimana kok? Ya bayar lagi, pasti ada duitnya, saya jamin deh. Ketika Anda lakukan yang pertama, rezeki Anda bukan makin sempit, makin terbuka. Bukan makin sedikit uangnya, makin banyak. Ketemu orang lagi, ya tinggal kasih lagi. Waktu itu yang utang saya udah sedekahin. Tapi nggak apa-apa. Ini kalau kamu mau, saya kasih lagi. Gitu, ya nggak? Betul nggak? Yang penting duitnya banyak. Setuju? Daripada pelit-pelit tapi duitnya nggak ada, mendingan kita nggak usah pelit tapi duitnya banyak. Oke, masih ada waktu 10 menit lagi. Ada pertanyaan? Kalau yang belum terjawab di sini, yang tadi mungkin udah sempat chat ketumbuk di atas, silahkan di grup. Nanti kita bahas. Nanti kita bahas. Pokoknya setelah ini pun grup tidak akan kita tutup. Anda masih boleh tanya apapun. Ada pertanyaan? Nggak ada? Sebentar. Ya, yang ada di grup pasti akan saya cek satu-satu. Yang nama Anda sudah ada di grup, pasti akan saya cek, saya kasih tahu hitungan namanya. Coach, saya waktu kecil pernah ganti nama. Nah, ganti namanya ini siapa yang mengganti? Kalau orang tua yang mengganti, kalau orang tua yang mengganti ya udah nama yang sudah diganti boleh. Saya cek ulang
gitu ya. Iya, silakan nama yang baru tentu saja yang sudah diberikan. Nah, selain utang duit, utang semesta itu apa? Ayo, ini pertanyaan bagus sekali nih. Ternyata selain utang duit, utang semesta itu banyak halnya. Ini saya juga sudah sampaikan di podcast saya. Yaitu apa contohnya? Anda julid sama orang lain, itu utang semesta, bos. Hati-hati ya. Makanya nanti sudah ikut di Motivated, thank you. Pak Susila, no, pinter no beliau. Nyerobot antrian, lagi di Alpa nih. Orang lagi antri, kita dengan alasan ingin buru-buru nyerobot. Itu nggak boleh. Itu utang semesta. Atau julitin orang lain, itu utang semesta. Bagaimana cara mengendalikan pikiran? Menikah di jalan, penghulunya gimana? Kehujanan. Di klakson-klakson ntar. Bukan menikah di jalan, bikin tenda di jalan, nutup jalan gitu ya, bikin resepsi, bukan nikah di jalan. Ya, termasuk apa? Kawin lari, nggak boleh, penghulunya capek ya. Oke, ya tadi ya udah dijelaskan tuh. Pokoknya hal-hal yang bersifat kita mengambil hak yang bukan milik kita. Anda join sama teman bisnis, tahu-tahu Anda berkhianat, itu sama utang semesta. Dan ketika utang semesta, bahwa ingat saja semesta punya stopwatch otomatis. Yang ketika Anda berhutang semesta, stopwatch yang langsung jalan. Tek, 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 tek. Sampai nanti titik 00, ingat, ambil kembali dengan paksa oleh semesta. Terus buat menjaga titik keseimbangannya itu. Bisa jadi apa diambilnya? Kalau Anda utang duit misalkan, bisa jadi tahu-tahu ada keluarga yang butuh biaya rumah sakit. Tahu-tahu mobil kecelakaan. Tahu-tahu ada benda-benda yang hilang. Itu utang semesta. So hati-hati. Tidak merespon telepon masuk, utang semesta enggak. Ini gua rasa curcol. Ya, itu termasuk. Ini kayaknya nyindir gua. Saya mohon maaf ya, kalau lagi ngajar, ini ngeles nih. Kalau lagi ngajar, kalau lagi begini, saya nggak megang handphone gitu ya. Jadi kalau ada telepon masuk, chat masuk, saya nggak tahu gitu. Kadang saya taruh, apalagi kalau lagi meeting-meeting yang agak-agak, jadi teman-teman offline tahu lah ya, saya meeting di mana tuh yang nggak boleh megang handphone, handphone harus off semua. Gitu. Saya nggak tahu. Dan begitu saya buka, chatnya udah masuk panjang, jadi bisa jadi yang duluan ketumpuk. Ya, mohon maaf. Itu utang semesta juga, saya minta maaf. Oh, thank you, Pak. Nih, Pak siapa nih? Coba saya bacain. Hmm. Iya, kalau nomor nggak dikenal mah jangan diangkat lah. Gimana kok ikut Zoom ada telepon masuk tidak diangkat? Enggak, itu mah nggak utang semesta ya. Saya merasakan Pak Habib nih, Pak Habib Asegaf. Saya merasakan di dalam ucapan Kosanto seperti ada ketenangan dan kedamaian. Apakah memang seperti itu atau cuma perasaan saya? Saya gimana jawabnya ya? Ikuti intuisi ya, teman-teman, ikuti intuisi. Feel-nya apa ya? Jadi ketika kita mau tahu ini negatif atau positif ya, gitu. Karena bisa jadi yang tampak di hadapan kita, di pandangan kita itu menipu. Tapi feel kita tidak akan bisa menipu. So ketika Anda melihat seseorang, siapapun di luar sana, bisa jadi penampilannya oke, bisa jadi menarik sekali, tapi ikuti intuisi ya, ikuti intuisi. Kenapa? Manusia sudah dilengkapi dengan alarm tubuh. Betapa banyak case-case penipuan. Itu bukannya orang yang nggak oke loh. Oke, pakaiannya mahal, branded, jam tangannya Rolex. Tapi ujung-ujungnya menipu. Di dalam hati udah muncul intuisinya, alarmnya sudah on. Hati-hati, hati-hati. Tapi apa? Berpikir positif.
ah enggak ah, orang kaya kok dia, jamnya bagus kok gitu. Nah itu ketika tidak mengikuti intuisi akhirnya tertipu gitu ya. Intuisi adalah pikiran, intuisi bukan hasil buah pikir. Intuisi itu adalah insight yang tahu-tahu muncul. Nama yang suka dibully atau presiden buruk apakah termasuk nama tidak hoki? Enggak juga, tergantung kitanya ya, tergantung kitanya. Jadi bukan bukan dari orang lain, tapi dari kitanya. Oke, ya. Nanti kita lanjut di grup boleh? Karena ini sudah mau menjelang maghrib, kita persiapan buat teman-teman yang muslim juga. Kita persiapan untuk sholat maghrib. Kami ucapkan sangat terima kasih banyak. Saya mewakili Kak Serly di sini, mewakili rekan admin yang sudah menyelenggarakan ini dengan sangat baik. Dan buat teman-teman semua apresiasi yang setinggi-tingginya sudah mau belajar bersama kami. Dan bukan hanya sampai di sini, nanti ketika ada program lanjutan, teman-teman masih ada di grup, pasti akan kita sounding lagi ya. Yang belum dapat ebook, ya yang belum dapat ebook, sabar ya. Admin kita cuma satu, maksudnya satu rombongan gitu. Dan pasti punya kesibukan, apalagi ini hari libur, ditunggu saja pasti akan dapat ya. Kalau belum dapat, silakan dibawelin nggak apa-apa ya. Oke, terima kasih sekali lagi. Kami mohon maaf apabila dalam penyajiannya, apabila dalam pelayanannya belum maksimal, dan ada kata-kata yang menyinggung, kami mohon dimaafkan. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya.